Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Perjalanan pulang menuju apartemen diisi keheningan. Keduanya bungkam seolah mulut mereka terkunci. Zafran sih yang ikut-ikutan tutup mulut. Berlian sedari tadi bahkan memasang wajah masam. Melipat tangan dada. Bibir maju hampir 3 senti. Dan mata yang menyorot tajam ke arah depan. Berlian seperti seorang yang ingin makan manusia jika tersenggol sedikit saja. Berasa bawa penumpang patung, akhirnya Zafran yang pertama kali memecahkan keheningan di antara mereka berdua. Berisik. Ketus Berlian tanpa menoleh sedikit pun. Baru ngomong sekali. Biar gak sepi amat gue pasang musik ya. Tanya Zafran. Nyalain aja. Tapi aku gak tanggung jawab jari-jari kamu patah. Sadis. Zafran melirik gemas pada Berlian. Gadis itu terus saja merajuk sejak siang tadi. Alasannya Zafran yang malah membiarkannya tidur di jam seharusnya dirinya bekerja. Akhirnya yang Berlian lakukan selama di kantor hanyalah tidur. Kalau terbangun pun yang Berlian dapati adalah keheningan. Karena Zafran yang pergi meeting keluar kantor. Alhasil Berlian benar-benar membuang waktu dengan terus tertidur. Dan itu memang sengaja Zafran lakukan. Anterin aku ke rumah papa. Aku mau nginep aja deh di rumah papa, pinta Berlian pada suaminya. Zafran bahkan menoleh kaget. Ambekan anak ini ternyata pulang ke rumah bapaknya. Zafran jadi takut sendiri dikep suami gak becus. Gak becus bahagiain istri. Jangan gitu dong bey. Masa gitu aja pulang ke rumah papa. Belum sebulan loh kita nikah. Masa pisah gitu aja. Masalahnya sepele lagi. Berusaha fokus dengan kemudi tapi Zafran juga harus membujuk agar niat Berlian pulang ke rumah papanya batal. Suzon. Aku mau nginep di rumah papa tuh emang kemauan aku dari kemarin. Sekarang aja baru kepikiran lagi. Sekalian mau tanya tentang Ruby. Aku juga belum jengukin papa sejak nikah. Rasanya gak cukup kalau nanyain kabar lewat ponsel aja, jelas Berlian panjang lebar. Meski posisinya sedang merajuk pada suaminya, Berlian tak ingin menambah masalah dengan pura-pura pulang ke rumah papa karena kejadian tadi siang. Dirinya memang ingin mengunjungi papanya. Sekalian menginap untuk sehari saja. Papa Surya sekarang cuma seorang diri. Hanya ditemani Mang Jajang dan Maksinah yang merupakan pengabdi setia mereka sejak dirinya lahir. Tak ada sanak saudara yang dekat dengan mereka. Oh gitu, ya udah boleh. Tapi gue anterin sampai rumah lo ya. Masa sebagai suami gue tega biarin lo pulang sendiri ke rumah papa? Kasian kamunya, kan jauh. Menatap dari samping Berlian menampilkan wajah khawatir. Tampang marahnya tadi seolah raib entah kemana. Gadis ini seperti kembali ke setelan semula. Dan Zafran yang melihatnya jadi pengen gigit pipi. Kan gue juga mau nginep juga, balas Zafran dengan senyum khasnya. Gigi rapi dan senyum lebar tapi hanya terangkat pipi sebelah kanan. Gak apa-apa nginep, iya. Seolah tersadar sesuatu Berlian melunturkan wajah khawatirnya. Kok aku jadi ngobrol sama kamu sih? Aku tuh harusnya masih marah. Pokoknya masih sebel sama kamu. Berlian kembali menghadap depan dengan wajah dinginnya. Marah part 2. Terserah deh mau marah, ngambek, cemberut, mau ngadu juga boleh kok sama papa lo. Gue sebenarnya emang sengaja gak bangunin biar lo tuh gak kerja. Lo tahu sendiri alasannya. Kayaknya ide kemarin gue cabut. Lo ke kantor cuma anterin makan siang doang abis itu pulang. Kok gitu sih? Protes Berlian. Nanti bicarain lagi di apart. Sekarang biarin dulu gue fokus nyetir. Dan Berlian pun akhirnya menelan mentah protes yang ingin ia keluarkan. Sebaiknya memang dibicarakan di apartemen mereka. Rasanya tak etis berdebat di perjalanan. Apalagi di rumah Papa Surya itu lebih bahaya.
Akhirnya keduanya sama-sama diam sampai tiba di rumah Papa Surya. Rumah lantai 2 dengan halaman yang luas dan penuh dengan tanaman peninggalan Ibu Berlian. Mengetuk pintu, Berlian menunggu dengan sabar. Meski dia anak pemilik rumah tapi sekarang dirinya sudah menjadi tamu sejak menikah. Itulah pemikirannya sekarang. Dan pintu terbuka menampilkan wajah papanya. Ternyata Surya sendirilah yang membukakan pintu. "Papa." Berlian kangen. Berlian segera menghamburkan diri ke pelukan papanya, yang disambut sama antusiasnya oleh Surya. Keduanya berpelukan setelah hampir 1 bulan hanya komunikasi lewat ponsel. Meninggalkan Zafran di luar pintu. "Papa lebih kangen kamu." Melepaskan pelukan Surya beralih mengusap sayang pipi anaknya. Dirinya kini bisa melihat lagi secara langsung wajah anak sulungnya. Tinggal bungsunya itu yang masih belum ia temui. Tersadar Berlian tak datang sendiri, Surya segera mengajak Zafran untuk masuk. "Maaf ya menantu, harusnya saya biarkan kamu masuk dulu. Ini malah saya biarkan kamu berdiri," ucap Surya dengan senyum tak enak hati. "Gak apa-apa, Pak. Maklum kok," balas Zafran. Lalu dirinya mengikuti keduanya memasuki rumah setelah kode dari lirikan Berlian. Surya dan Zafran segera duduk di sofa sedang Berlian langsung meluncur ke dapur. "Mau membuat minuman," katanya. "Semua baik-baik saja kan?" tanya Surya yang tak membiarkan keheningan itu berlangsung lama. "Semua itu artinya pernikahan terpaksa ini. Apa ada salah satu pihak yang ingin selalu mengatakan ingin berpisah? Baik, kami berdua sepakat menjalaninya. Papa tenang aja. Gak bohong kan? Bohong dosa besar. Lagi pula tak ada alasan untuk kami berpisah. Pernikahan sekali seumur hidup itu impian saya." Dan sepertinya Berlian juga berpikir demikian, yakin Zafran pada papa mertuanya ini. Dirinya paham sebagai orang tua tak ingin melihat pernikahan anaknya gagal. Tak peduli bagaimana pernikahan itu bisa terjadi. "Kalau Ruby sudah kembali, apa yang akan kamu lakukan? Kembali lagi padanya dan menceraikan Berlian?" Surya masih ragu. Meski Zafran mengatakan pernikahan sekali seumur hidup, tapi Ruby, putrinya, adalah orang yang mengenal Zafran terlebih dahulu. Mereka melakukan pendekatan mencoba memahami pasangan masing-masing. Belajar karakter dan mungkin sudah tahu sifat pasangan mereka nantinya seperti apa. Sedang Berlian benar-benar menikahi pria yang dirinya tak tahu gambaran sifatnya seperti apa. "Kembali lagi, Bu," perkataannya terhenti karena melihat Berlian sudah berjalan ke arahnya. Membawa baki berisi minuman juga cemilan. "Kok pada serius? Papa gak ngajak ngobrol tentang bisnis kan?" Setelah meletakkan minuman yang ia bawa, Berlian menatap Surya, menuntut jawaban. Baik Surya dan Zafran malah saling tatap. Apakah perlu mereka mengatakan hal ini pada Berlian? "Urusan lelaki. Mending kamu bersih-bersih. Biar nanti kamu urus makan malam." Surya tak memilih tak menjawab, dirinya malah menyuruh atau mungkin usiran tersirat pada anak sulungnya ini. "Awas aja masih ngobrolin pekerjaan. Kan itu kebiasaan papa." Berlian tahu papanya ini selalu membawa pekerjaan ke rumah. Bahkan hari libur pun dirinya melakukan meeting meski papa lakukan di rumahnya sendiri. Makanya Berlian sedikit tak suka jika melihat mimik serius papanya jika terlibat obrolan. Itu artinya Berlian harus segera menyingkir dan tak mengganggunya. Setelah Berlian benar-benar pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2, barulah Surya menyuruh Zafran untuk melanjutkan. "Kembali lagi buat apa? Lagi pula selama pendekatan dengan Ruby tak dapat membuat saya tertarik padanya. Jika pernikahan saya dengan Ruby terjadi, pernikahan ini pasti hanya berisi bisnis. Kami berdua tak memiliki kecocokan. Tapi dengan Berlian, meski pernikahan terpaksa itu terjadi, saya tak akan melepaskannya." Zafran meluruhkan semua yang ada dalam pikirannya. Untuk Surya, dirinya tak akan menutupi apapun tentang keinginannya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Berlian. Bahkan janji di awal pernikahan yang ingin membuat Berlian sengsara tak dapat lagi ia lakukan.
Memangnya sampai kapan dirinya mau membohongi diri? Sudah saatnya Zafran berjuang. Hikmah dari pengantin pengganti adalah menyadarkannya untuk berani maju. Bukannya selalu mundur dan membuatnya kembali jadi manusia bodoh yang membiarkan setiap kesempatan itu hilang. Kenapa? Saya harap Papa gak bertanya lebih. Pertanyaan ini gak bisa saya jawab sekarang. Ketika siap saya pasti memberitahu, janji Zafran pada Papa mertuanya ini. Baik, Papa hormati itu. Maaf ya, kedatangan pertamamu sebagai menantu malah berbicara serius seperti ini. Papa hanya ingin berlian tetap baik-baik saja. Hanya itu. Sekarang kamu susul berlian ke kamarnya. Gak susah kok nyari kamarnya. Dan jangan terlalu kaku sama Papa. Biasain aku bukan saya. Papa ini sekarang papamu juga. Bukan rekan bisnismu. Nasihat Surya sebelum pembicaraan ini terhenti. Makasih Pak. Kalau gitu aku nyusul berlian dulu. Zafran berdiri segera melangkahkan kaki menuju tangga. Sebelum suara Surya memanggilnya lagi. Zafran, tunggu sebentar. Surya menyusul mendekati keberadaan Zafran. Tolong kamu tarik kembali orang-orang suruhan kamu dalam pencarian Ruby. Untuk Ruby biar itu urusan Papa. Kamu fokus saja sama berlian. Zafran menaikkan alis bingung. Kenapa? Bukannya lebih bagus banyak orang yang mencarinya? Bukannya lebih baik orang-orang aku juga ikut nyari? Siapa tahu Ruby cepat ketemu. Papa rasa orang suruhan Papa lebih dari cukup. Papa gak bisa jelasin karena apa. Tapi Papa ingin kamu menuruti permintaan Papa. Itu saja. Surya harap Zafran tak bertanya lebih atau bahkan malah semakin mencari tahu. Semoga lelaki itu paham akan batasan yang ia berikan. Meski Zafran bertanya-tanya akan maksud mertuanya ini tapi dirinya akan menuruti perintahnya. Setidaknya Zafran harus tahu batasan. Baik, malam ini juga akan aku tarik orang suruhan aku. Senyum tipis terulas Zafran menunduk tanda pamit dari hadapan mertuanya dirinya segera pergi ke kamar berlian. Tiba di lantai 2 dirinya segera mencari kamar berlian. Pintu putih ia yakini itu adalah kamar berlian. Jelas karena tulisannya yang berisi, kamarku yang berharga seperti berlian. Mengetuk pintu lalu menunggu gadis itu membukakan pintu. Zafran berdiri tegang. Ini pertama kalinya dirinya memasuki kamar perempuan. Suara pintu terbuka lalu menampilkan wajah gadis itu yang berubah cerah dan segar. Mengenakan piyama berwarna navy berbahan silk yang kontras sekali dengan kulit putih gadis itu. Mau mandikan? Ya udah yuk masuk, ajak berlian pada suaminya. Zafran pun mengikutinya dari belakang. Nih handuknya. Bajunya aku pinjam dulu sama Papa. Nanti aku taruh di kasur ya. Terus kalau udah selesai semuanya kamu kembali ke bawah ya. Makan malam. Pesan berlian sebelum menghilang dari hadapan Zafran. Gadis itu benar-benar meninggalkan suaminya seorang diri di kamarnya tanpa takut Zafran mungkin mengacak-acak kamarnya. Dan Zafran malah berdiri dengan handuk di genggaman. Dirinya malah memindai semua sudut kamar ini. Ranjang queen size dengan spray polos berwarna biru safir. Lemari pakaian warna putih. Oh, semua perabotan memang berwarna putih. Tak begitu kontras dengan dinding berwarna warm tone. Lukisan abstrak terpajang. Gadis itu memiliki 5 lukisan dengan tema rumit. Setiap barang ditata apik. Hal seperti ini memang juaranya kalau berlian yang atur. Perhatiannya tertuju pada rak mini yang berisi banyak buku. Yang pasti rapi dan teratur. Paling atas dirinya lihat banyak novel. Tengah penuh dengan buku jurnalis. Lalu yang paling bawah terlihat seperti buku buka usang semasa SMA. Tapi satu buku yang terlihat sangat menarik perhatiannya. Buku berjilid kulit berwarna coklat yang sudah pudar. Zafran segera mengambilnya. Baru ingin membuka halaman pertama teriakan seorang gadis menghentikan tangannya. Jangan, besok ikut gue pulang ke Jakarta. Suapan Ruby terhenti karena perkataan lelaki di hadapannya ini. Yang benar saja pulang ke Jakarta.
Itu artinya dirinya akan ditemukan oleh papanya. Atau memang lelaki ini ingin menyerahkan dirinya pada papanya? Emangnya dia tahu gue tinggal di mana? Lo tahu kan gue kabur dari rumah. Kalau gue pulang ke Jakarta itu artinya gue nyerahin diri namanya, ucap Ruby dengan wajah keruh tak senang. Lalu lo mau di sini terus? Lo juga tahu ini bukan rumah gue. Ini cuma rumah yang gue sewa dari sahabat gue. Lo kan tahu gue seminggu lagi gue harus ke Aussie buat lanjutin kuliah gue. Nah sebelum ke sana gue mesti pulang ke Jakarta dulu. Temuin keluarga gue di sana. Pamit sebagai adab. Kalau lo pikir gue mau nyerahin lo ke keluarga lo itu salah besar. Tempat tinggal lo aja gue kagak tahu. Kalau lo beneran gak mau pulang ke rumah lo bisa nempatin apart gue. Terserah lo mau tinggal di sana berapa lama pun. Sampai lo benar-benar mau pulang lo boleh tinggal. Untuk biaya hidup gue kasih jatah selama sebulan tapi seterusnya lo yang pikirin gimana cara lo bertahan hidup. Yang pasti besok gue gak mau tahu lo harus ikut pulang ke Jakarta. Setelah berbicara panjang lebar lelaki ini segera menyuapkan gumpalan nasi ke dalam mulutnya. Mereka memang makan malam di waktu yang sudah larut. Hampir jam 10. Ruby yang mendengarnya hanya bisa menunduk pasrah. Mau tak mau ya dirinya harus ikut lelaki itu ke Jakarta. Lagi pula uang yang ia bawa sudah tinggal sedikit. Jika dirinya hidup di sini yang semuanya terasa asing dirinya juga yang susah. Toh nanti dirinya bisa menyamar jadi orang lain. Oke, gue ikut lo pulang ke Jakarta. Tapi Saf, denger lo mau lanjutin kuliah. Gue harusnya sama kayak lo. Padahal dikit lagi gue ngurus skripsi. Tapi gue malah kabur ke sini. Ya ampun kuliah gue benar-benar terbengkalai. Ruby mengusap wajahnya kasar. Baru hari ini dia ingat tentang kuliahnya. Alamat dirinya bakalan tertinggal jauh oleh teman-temannya. Lagian lo kenapa harus kabur segala? Bukannya lo gak hamil kan? Lo bisa pulang dan lanjutin hidup kayak biasanya. Oh tentu, jika bisa sesederhana itu. Tapi gue merasa tak pantas jika harus kembali berhadapan dengan papa. Gue rusak kepercayaannya. Ruby gadis bungsunya itu sudah tak sama lagi, helaan nafas memberat. Ruby ingin semuanya berjalan normal seperti biasanya. Sekalipun dirinya menikah tanpa cinta itu bisa dirinya jalani. Tapi status gadisnya yang sudah tak sama membuat Ruby merasa hidupnya tak ada gunanya. Gue minta maaf. Harusnya gue tahu ini gak mudah buat lo. Maaf udah menganggap semua ini mudah buat lo. Ruby lihat pemuda ini menatapnya sayu dengan wajah penuh rasa bersalah. Tentu bukan sepenuhnya salah dia juga. Gue udah maafin lo Xavier. Jangan terbebani oleh hal itu. Guenya aja yang emang belum menerima semuanya, ujar Ruby agar lelaki yang ia panggil Xavier ini tak merasa bersalah. Ini salahnya. Salah mereka berdua tepatnya yang tak bisa menahan nafsu. Selera makan Xavier pun menghilang. Benar, dirinya sudah merusak kehidupan seorang gadis. Yang sekarang statusnya bukan gadis lagi. Seharusnya keputusan apapun yang perempuan itu ambil Xavier harus bisa memahami. Tanpa mendesak apa yang harus Ruby lakukan. Gue gak akan lagi maksa lo harus ngikutin kemauan gue. Kalau lo gak mau ke Jakarta dan mau tetap di sini gue yang akan ngurus semuanya sampai lo benar-benar siap untuk pulang, makan malam yang terlupakan. Lihatlah mereka berdua seolah akan terus beradu pikiran dan berargumen. Gue ikut lo ke Jakarta. Urusan kedepannya gimana biar gue yang pikirin. Asalkan lo bener kasih gue tempat tinggal aja, final Ruby sebelum meninggalkan meja makan. Makanan yang tak habis seolah menandai hilangnya nafsu makan. Xavier pun benar-benar kehilangan seleranya. Akhirnya dia pun pergi tanpa membereskan makanan sisa mereka berdua. Biarlah itu urusan besok pagi. Dan esok paginya ketika Xavier membuka pintu kamarnya. Dengan koper juga penampilan yang sudah rapi dirinya juga melihat penampilan berbeda gadis yang sebulan ini tinggal bersamanya. Wow!
Apa gue kedatangan orang baru sedang gue aja mau ninggalin rumah ini? Decak kagum tak bisa tertutupi melihat Ruby benar-benar mengubah tampilannya. Apa gue benar-benar bukan Ruby yang lo kenal? Menurut lo orang di depan lo ini siapa? Ruby memainkan rambut panjangnya. Menerka ekspresi apa yang akan ia lihat dari lelaki ini? Sumpah, lo kayak beda orang. Kemarin pas potongan rambut pendek lo itu kayak wanita ganteng. Tahu kan lo itu artinya apaan? Sekarang tiba-tiba rambut lo panjang tuh kayak wanita beneran. Cantik feminim, Xavier tak akan menyembunyikan ekspresi terpesonanya. Mengapa ada seorang perempuan yang memiliki wajah yang bisa dimodifikasi? Gue anggap itu pujian. Dengan mengibaskan rambut panjangnya Ruby tersenyum lebar. Jika Xavier bisa dikibulin itu artinya papa sama kakaknya juga bisa. Ya udah berangkat sekarang. Lagian gue udah beberes kok. Rumah pokoknya udah rapi seperti baru lagi. Yuk, tiketnya lo udah pegang kan? Tak ada jawaban karena Xavier yang masih terhanyut akan visual Ruby yang baru. Astaga, nih bocah gede ampe mangap gitu. Heh, sadar, ayo berangkat. Setelah menggoyahkan lengannya barulah lelaki itu sadar dari keterpakuannya. Hah, ayo, tapi gandeng dong bye. Lo bisa berhenti natap gue kayak gitu? Ruby jengah, muak, bahkan hampir muntah. Kelakuan Xavier yang terus menatapnya seakan dirinya makanan lezat membuatnya tak nyaman. Dimulai ketika berangkat ke bandara dengan permintaan lelaki itu yang ingin ia menggandengnya dengan alasan tiba-tiba lututnya lemas. Dan Ruby pun menuruti. Sepanjang perjalanan lelaki itu tak henti menggenggam tangannya bahkan berkali-kali meliriknya seakan dirinya mau menghilang atau mungkin berubah wujud. Dan ketika keduanya sudah duduk dengan nyaman di kursi pesawat Xavier tak hentinya terus menatap wajahnya. Gak bisa. Lo cakep banget net kali ini, Xavier memamerkan senyum khasnya yang membuat matanya ingin tertutup. Seakan memuja perempuan di hadapannya. Tapi gak sepanjang ini kan. Gue lepas deh wig yang gue pakai supaya lo gak liatin gue gitu banget. Baru ingin melepaskan wig di kepala tangannya dihentikan oleh tangan Xavier yang menahannya. Jangan. Iya deh gue gak liatin lo terus. Dan Xavier pun benar-benar menghadap ke depan dengan sesekali melirik-lirik gemas ke arah Ruby. Ide dari mana sih sampai lo berubah tampilan kayak gini? Tanya Xavier penasaran. Ide dari otak gue lah. Semalam waktu lo bilang buat ikut lo ke Jakarta dan gue yang udah setuju, gue mikirin banget gimana caranya biar gak ditemuin sama bokap gue. Tengah malam kepikiran deh buat rubah penampilan gue. Gue ngaca-ngaca mana yang perlu diubah. Akhirnya gue tahu gue mesti ganti kepala. Gue dapet dari mana ya? Dulu kan, waktu gue belanja baju di mall gue lihat wig ini. Waktu itu gue pengen aja beli. Siapa tahu kan gue kangen rambut panjang. Dan beneran kepake dong sekarang. Menurut lo gue berubah berapa derajat? Xavier yang ditanya pun mulai berpikir keras. 100 derajat. Lumayan lah. Lo beneran bukan Ruby 100%, ujarnya memberi penilaian. Bagus. Itu artinya gue gak terlalu mencolok sebagai Ruby, senyum lega tersemat di bibir kecilnya. Ruby harap penyamaran ala-ala ini berhasil. Dan perjalanan itu diisi dengan keheningan. Karena Ruby yang jatuh tertidur. Mungkin semalam perempuan itu tidur tengah malam. Tapi Xavier lelaki itu tetap membuka mata. Sekali, 2 kali sampai lehernya pegal sendiri karena terus melirik Ruby. Xavier seolah tak ingin berhenti untuk memandang Ruby. Perempuan itu kenapa seperti perempuan idamannya? Gak tinggi tapi gak pendek juga. Rambut panjang, kulit putih, dan muka kecil. Lalu bibir tebal tapi mungil itu melengkapi keindahannya. Ya. Xavier akui sebelum ini pun perempuan itu sudah cantik. Tapi dengan rambut panjangnya apa mungkin hatinya jadi tertarik. Dan Xavier hanya menggeleng ragu. Bibir tebal keritingnya bergumam lirih. Terpesona sekali gak bikin gue terperosok jatuh cinta kan. Keheningan panjang terus terjadi.
Dari semalam sampai perjalanan pulang pun begitu. Baik Berlian maupun Zafran terus mengunci mulut. Dimulai ketika Berlian yang melarang lelaki itu membuka buku pentingnya, lalu merembet dirinya yang memarahi lelaki itu. Berlian yang terlanjur kesal mungkin sedikit tak mengontrol ucapannya. Yang membuat Zafran awalnya merasa tak enak hati berakhir kesal juga dengan gadis itu. Saat makan malam pun hanya diisi Berlian yang terus mengoceh bertanya pada Surya. Mengacuhkan Zafran yang memang tak ingin ikut nimbrung. Sampai Surya yang menegurnya pun, Zafran hanya menggeleng tipis bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi ketika makan malam itu berakhir dan Zafran sudah berlalu ke kamar, Surya berbicara dari hati dengan putri sulungnya itu. Kalau ada masalah jangan biarin lama ya. Gak baik. Rumah tangga akan kelihatan satu arah dengan tujuan berbeda kalau kalian terus berjalan dengan ego sendiri. Seharusnya, ya, memang papa itu gak perlu ikut campur urusan kalian, tapi papa hanya beri nasihat aja. Papa juga gak akan tanya masalahnya apa biar itu privasi kalian aja. Surya menepuk lembut kepala Berlian. Dengan senyum lembutnya berusaha membuat pengertian dengan anak pertamanya ini. Kok papa tahu aku ada masalah sama suami aku? Perasaan kita gak ada yang cerita deh. Dalam hati Berlian bertanya-tanya. Papa ini lebih senior dari kalian kalau urusan rumah tangga. Masa gitu aja papa gak ngerti? Dari mata aja udah kelihatan kalian saling ambekan. Surya meninggalkan Berlian seorang diri. Dengan Berlian yang masih membatu. Lalu tersadar kalau nasihat Surya tadi ada benarnya. Tentu Papa Surya memang ayah terpeka di dunia. Tapi sampai saat ini ketika mobil yang dikendarai Zafran berbelok memasuki area apartemen Berlian masih bingung bagaimana cara agar mereka bisa berbicara dan menyelesaikan masalah sepele yang kalau dibiarkan akan terus merembet ke depannya. Apa mereka berdua akan terus perang dingin? Tak jauh berbeda dengan Berlian, Zafran pun berusaha menenangkan ribut di kepalanya. Sumpah. Saling berdiam diri tanpa percakapan itu bukan Zafran banget. Baru kali ini Zafran bisa menahan untuk menutup mulut. Setelah memarkir mobilnya dengan benar Zafran segera keluar. Peduli setanlah dengan masalah ini. Yang pasti Zafran memerlukan untuk menyendiri terlebih dahulu. Mungkin dirinya ke kantor pun itu setelah makan siang. Tak profesional memang, tapi apa mau diharap jika dirinya tetap berangkat kerja dengan pikiran kacau seperti sekarang. Biarlah dirinya meminta Satya untuk menghandlenya. Dan Berlian hanya mengikuti dalam diam. Setelah tiba di apartemen Berlian menekan janji pada dirinya untuk mau mengalah akan ego dan menyelesaikan masalah dengan Zafran. Memasuki unit mereka secara bersamaan Zafran dan Berlian malah saling menatap. Lama. Bagai bola mata tak ingin digulirkan ke arah lain. Mereka berdua tetap berdiri di pintu apartemen dengan saling bertatapan. Hingga Berlian yang terlebih dahulu memutuskan kontak mata mereka. Masuk ke dalam dan segera duduk di sofa. Menunggu Zafran berjalan mendekatinya. Kita harus bicara, ucap Berlian. Dan Zafran tak menggubrisnya. Dirinya malah terus berjalan ke arah ruang kerjanya. Pengecut, kamu mau terus lari dari masalah ini. Berlian berdiri memandang punggung Zafran yang terus bergerak menjauh. Ketika tangan lelaki itu sudah membuka kenop pintu karena kesal Berlian melemparkan bantal sofa dan tepat mengenai kepala lelaki itu. Terserah apa yang lo pikirin. Tapi gue mau bersemedi dulu, dan pintu pun tertutup dengan keras meninggalkan Berlian dengan wajah merah padamnya. Zafran, manusia dongo. Kesel, kesel, kesel. Berlian tak bisa menahan kekesalannya. Dirinya terus melempari bantal sofa ke sembarang arah atas pelampiasan. Lalu duduk dengan menekuk wajah juga tangan yang melipat di dada. Kesalnya tuh dirinya sudah berusaha menurunkan ego dengan mau berbicara terlebih dahulu agar mereka berdua bisa saling bicara dan menyelesaikan masalah. Tapi lelaki itu, lihat saja Berlian tak akan mau lagi berbicara dengan Zafran. Awas aja jika lelaki itu butuh bantuan.
Pokoknya bakalan aku biarin. Janjinya pada dirinya sendiri. Dan Berlian mulai dengan aktivitasnya membersihkan apartemen. Untuk sarapan sebelum pulang dirinya dan Zafran sudah makan di rumah Surya. Untung saja tadi sarapan, kalau tidak mungkin Berlian akan durhaka karena membiarkan lelaki itu kelaparan. Karena Berlian memang tak ada niat untuk mengurus lelaki itu lagi. Berlian kesal naik berkali lipat. Lalu setelah apartemen sudah bersih dari noda maupun debu-debu kehidupan, Berlian kira berenang pilihan terbaik. Obat penenang penat dari capek bersih-bersih sekaligus pikiran ruwet tentang Zafran. Setelah tiba di kolam renang, dirinya menaruh handuk dan cemilan yang ia bawa di meja pojok bagian kanan. Lalu menanggalkan baju dan celana, kini yang tersisa tank top dan celana pendek. Lagi pula dirinya sudah mengunci pintu masuk jadi aman. Dan Berlian pun segera memasuki air di hadapannya. Bagaimana dirinya membiarkan tubuhnya terus bergerak dan merasakan segarnya air. Paling sering gaya kodok yang ia praktekkan, tapi mencoba terus menenggelamkan diri di bawah air membuat dirinya ketagihan. Seakan meredam semua berisik yang ada di dalam kepalanya. 30 menit berlalu, setelah puas dirinya segera memakai handuk untuk menutupi tubuhnya. Membawa baju kotor, Berlian berjalan keluar lalu membersihkan diri. Keluar kamar dengan penampilan segar, Berlian malah jadi penasaran apa yang dilakukan Zafran sekarang. Menatap pintu kayu berwarna hitam itu secara lama, Berlian malah jadi kesal sendiri. Tak sadar dirinya menendang pintu itu. "Zafran, keluar kamu. Bogem, aku siap buat lelaki pengecut kayak kamu, ini bukan Berlian sekali." Mengumpat lalu hati penuh dendam. Itu bukan gayanya. Berlian itu tenang. Jika ada masalah bahkan malah Berlian yang akan silent treatment. Tapi jika bersama Zafran entah kenapa malah sikap berbeda yang Berlian tampilkan. Seakan keluar seluruh emosi dan ekspresifnya Berlian dalam bersikap. Tak ada tanda-tanda manusia yang menyahuti ucapannya. Berlian pun berbalik dan berjalan ke arah dapur mengambil cemilan. Lagi. Tapi kalau ini Berlian tak berubah. Ada masalah lari ke makanan. Dulu pikirnya daripada adu debat mending mulutnya dibuat munyah. Jadi cemilan yang Berlian pilih adalah membuat ramyeon pedas full isi topping. 2 bungkus lebih dari cukup. Setelah matang dirinya membawa mangkok sedikit besar itu ke ruang tamu. Di mana dirinya juga akan menonton film Korea. Daripada drama, Berlian malah suka film bioskopnya dari negeri ginseng itu. Apalagi yang genrenya thriller. Itu favoritnya. Berjalan santai dengan melewati ruang kerja Zafran, Berlian tak mengira lelaki itu keluar dengan penampilan acak-acakan. Rambut kusut, celana tersingkap ke atas. Lalu perut lelaki itu yang terekspos jelas. Membuat Berlian mematung dengan tangan gemetar hampir menjatuhkan mangkuk ramyeonnya. "Sit." Berlian hampir saja bilang seksi di hadapan lelaki ini. "Bau enak apa nih? Manggil gue yang lagi tidur aja." Dengan polos dan tangan yang menggaruk pipi juga mata yang masih terbuka sebelah, Zafran berjalan ke arah Berlian. Membuat panik dirasakan gadis itu. Siaga 1. Bersambung.